Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini kita akan meneruskan judul baru. Judulnya adalah Islamu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tentunya di sini ada perbedaannya kapan beliau masuk Islam. Kalau di sini jelaskan menurut Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubro'nya di jilid ketiga halaman 7 dengan sanad yang dhaif, annaha fis sanati sadisah minal bi'tsah, bahwasanya Hamzah masuk Islam di tahun ke-6 dari kenabian. Jadi 6 tahun kemudian masuk Islam. Itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan fis sanatis tsaniyah minal bi'tsah. Ada yang mengatakan tahun kedua. Itu menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Isobahnya dan Ibnul Athir dalam Usudul Ghabah. Terlepas dari hal ini, bahwasanya antara tahun ke-6 atau kedua dari kenabian itu pada periode-periode yang saat-saat genting, seperti di pembahasan yang silam bagaimana keadaan para sahabat hingga mereka mesti hijrah ke Habasyah, kemudian mereka siap untuk disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh di saat-saat yang menggentingkan di periode Makkah saat itu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian di saat kezoliman dan kecongkakan orang-orang kaum musyrikin saat itu, maka masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau itu adalah yang pertama paman Nabi, am Rasul. Am itu paman dari ayah. Artinya Nabi itu ayahnya yaitu Abdullah, kemudian Hamzah yaitu Abdul Muttalib, karena antara Abdullah dengan Hamzah itu adalah saudara. Maka Nabi ke Hamzah itu paman dari bapak, am Rasul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau itu adalah saudara sesusu. Jadi ada pertautan antara nasab, itu pamannya Rasul. Yang kedua juga saudara sesusu. Saudara sesusu ini dalam hukum Islam dia menjadi haram, kalau nanti lawan jenis haram untuk dinikah. Makanya di sini jelaskan bahwa saudara sesusu. Di sini dijelaskan bahwa Rasul dengan Hamzah itu tentunya lebih muda sekitar 2 tahun atau 4 tahun, antara 2 tahun atau 4 tahun. Jadi Hamzah itu lebih muda, sekitar 2 tahun atau 4 tahunan. Di sini jelaskan. Tapi yang pertama yang paling sahih 2 tahun. Kalau Nabi usia 40 tahun, berarti Hamzah 38 tahun. Beda 2 tahun. Nah, di sini jelaskan Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Isti'abnya di juz pertama halaman 423, ada yang mengatakan bahwa Hamzah itu lebih muda dari Rasul 4 tahun, dan ini kata beliau tidak sah menurut Ibnu Abdil Bar. Tapi terlepas dari perbedaan itu, bahwa Hamzah
dan juga Nabi itu satu susu, yaitu pernah diberikan ASI oleh Thuwaibah ya. Termasuk Abu Salamah juga sama, bahwa Thuwaibah pernah memberikan ASInya kepada Rasul dan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dalam 2 waktu tentunya ya. Kalau perbedaan waktu berarti Nabi dulu kemudian Hamzah. Kalau perbedaan 2 tahun atau 4 tahun, tetapi Thuwaibah inilah yang beliau itu pernah memberikan ASInya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekilas tentang sosok Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian sebab masuk Islamnya beliau. Nah, ini unik juga ya. Sampai-sampai nanti Syekh Abdul Karim Zaid dalam fikih sirahnya menjelaskan bahwa kadang-kadang keburukan itu menjadi penyebab bagi kebaikan kadang-kadang gitu ya. Baik, di sini saya bacakan ya, bahwa masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dijelaskan bahwasanya Abu Jahal pernah melewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sofa, di bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal menyakiti Rasul, mencaci maki, sampai kalau di yang lainnya itu sampai melukai Nabi. Di Ar-Rahiq Makhtum jelaskan itu, sampai melukai Nabi, tapi Nabi diam tidak berbicara kepada Abu Jahal. Beres itu lalu Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknat dia, pulang gitu dari Nabi menuju ke satu tempat di mana bangsa Quraisy saat itu sedang kumpul di Ka'bah. Lalu Abu Jahal duduk bersama mereka, dan ternyata ada yang menyaksikan bagaimana penyiksaan Abu Jahal terhadap Nabi saat itu, yaitu hamba sahaya Abdullah bin Jad'an. Jadi hamba sahaya milik Abdullah bin Jad'an. Di rumahnya dia lihat di dekat sofa, dan dia mendengar itu. Akhirnya hamba sahaya perempuan kepunyaan Abdullah bin Jad'an ini, dia tidak lama langsung menghadap ke Hamzah. Jadi datang ke Hamzah. Hamzah saat itu sedang mutawashihan qausahu rojian min qanasin. Mutawashihan itu mutaqallidan, masih menggunakan apa kalau mau berburu itu panah ya, dengan ininya, anak panahnya, busurnya. Dia kembali rojian min qanasin, pulang dari buruan. Jadi baru pulang dari buruan, kemudian dikabarkan oleh hamba sahaya perempuan milik Abdullah bin Jad'an. Maka ketika itu hamba sahaya tadi mengatakan kepada Hamzah, ya Aba Umarah, panggilannya Abu Umarah ya, Hamzah itu. Wahai Abu Umarah, lau ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam bin Hisham wajadahu hahuna jalisan fa'adhahu wa sabbahu wa balagha minhu ma yakrahu thumman sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammadun. Kata dia itu ya, wahai Abu Umarah, andaikan kamu melihat apa yang terjadi pada anak saudaramu yaitu Muhammad baru saja dari perlakuannya Abul Hakam. Nah, Abul Hakam itu panggilan Abu Jahal juga. Abul Hakam bin Hisham, kan namanya Amr ya, Amr bin Hisham, dipanggil Abul Hakam bin Hisham. Maka akan mendapatkan ketika dia duduk lalu diganggu oleh Abu Jahal, kemudian dicela, disiksa dengan sesuatu yang tidak diinginkan, dan Nabi Muhammad tidak berkata sedikit pun. Lalu akhirnya fahtamala Hamzata al-ghadabu, rasa marah Hamzah mulai saat itu. Ingat, Hamzah saat itu belum masuk Islam.
Hamzah saat itu belum masuk Islam dan dia mulai ghadab, marah. Kenapa marah? Marah karena lima aradallahu bihi min karomah. Karena Allah ingin memberikan karomahnya kepada Hamzah saat itu. Dan Hamzah itu a'azzu fatan, orang yang sangat gagah, pemuda yang sangat gagah. Fi Quraisy, dalam bangsa Quraisy, wa asyadda syakimah, bahkan orang yang sangat kuat gitu, sangat kuat, orang yang gagah kuat gitu. Itu Hamzah. Jadi Hamzah itu luar biasa ya, sosok yang dijadikan sebagai panutan ya, karena beliau itu orang yang kuat, gagah dan pemberani. Lalu Hamzah pun bergegas menuju ke Ka'bah dan bertemu dengan Abu Jahal, lalu langsung memukulnya, masuk masjid, kemudian melihat Abu Jahal sedang duduk bersama dengan kelompok kaum itu, langsung Hamzah berdiri di hadapannya dan langsung fadoroba bihi bil qaus, lalu Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan ininya, alat apa? Panah itu ya, busur. Dengan busurnya dipukul, fasyajjahu sajjatan munkaratan, sehingga terluka parah tentunya Abu Jahal saat itu. Lalu Hamzah mengatakan, tashtumu ibna akhi wa ana ala dinihi aqulu ma yaqulu. Kalau di Rohik Mahtum bahasanya lebih sederhana ya. Kalau di sini, atashtumu, apakah kamu menghina anak saudaraku sedangkan aku berada dalam agamanya. Aku berkata apa yang dia katakan. Nah, kalau dalam Rohik Mahtum itu tashtumu ibna akhi wa ana ala dini, lebih pendek. Kalau ini agak panjang, atashtumu ibna akhi wa ana ala dinihi aqulu ma yaqulu, sambil marah. Dan akhirnya singkat cerita, di antara kaum Bani Makhzum itu dari mereka itu ingin membela Abu Jahal karena Hamzah sudah melukai Abu Jahal. Singkat cerita, Abu Jahal mengatakan, da'u Aba Umarah, biarkan Abu Umarah, fa inni wallahi qad sababtu ibna akhi sabban qabihan, karena aku sudah, demi Allah, sudah mencaci anak saudara dengan cacian yang sangat buruk. Nah, perhatikan bahasa tadi ya, bahasa Hamzah. Kata dia, apakah kamu mencela anak saudaraku padahal aku berada dalam agamanya. Itu langsung terlontar, dengan sendirinya melontarkan bahwa Hamzah itu sudah ada dalam agama Nabi, agama Islam, padahal saat itu belum. Maka akhirnya Hamzah pun pulang ke rumahnya, dan di rumahnya itu di perjalanan, waqad sawaratul wasawisus syaitoniyah wal hawajisun nafsiyah, antara bisikan syaiton dengan jiwanya itu terus saling di dalam dirinya itu saling bertanya-tanya. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan seperti itu. Kaifa tarakta dina qaumika, dalam bisikan syaiton, bagaimana anda wahai Hamzah mesti meninggalkan agama kaummu sedangkan kamu mengikuti sobi ini. Sebenarnya sobi itu gelar bagi agama yang baru. Kematian lebih baik kepadamu daripada kamu lakukan yang barusan. Itu waswasah syaitoniyah terus gitu. Tapi akhirnya beliau Hamzah memohon dari Allah agar ditunjukkan jalan taufik dan rusyd. Maka dia mengatakan, Allahumma, kata Hamzah, in kana rusydan, ya Allah, jika ini adalah petunjuk, faj'al tasdiqahu fi qalbi, maka jadikanlah kebenaran itu dalam qalbuku. Wa illa, tapi kalau tidak, faj'al li mimma waqa'tu fihi makhrajan, kalau tidak maka jadikanlah jalan keluar bagiku. Jadi tetap
Hamzah itu terngiang-ngiang gitu, terngiang-ngiang apa yang dikatakan di hadapan Abu Jahal dengan orang-orang Quraisy saat itu, bahwa Hamzah berada di agama Nabi Muhammad, berada di agama Islam, padahal saat itu belum. Fabata Hamzah radhiyallahu an bilailatin lam yabit mislaha min waswasis syaitan. Maka di malam itu akhirnya Hamzah tidak bisa tidur seperti biasanya. Kenapa? Karena ada waswas syaitan. Hatta asbaha, hingga di pagi harinya. Ketika di pagi harinya maka berangkatlah Hamzah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hamzah berkata, "Yabna akhi, wahai anak saudaraku, inni waqa'tu fi amrin la a'riful makhraj minhu." Wahai Muhammad, aku dalam diriku tidak tahu apa yang harus menjadi jalan keluar. Ada sesuatu, wa iqamatu mithli ala ma la adri, dan ada terjadi dalam diriku sesuatu yang tidak aku tahu. Arushdun huwa am ghayyun syadidun. Nah, jadi ada kebimbangan ya. Karena untuk mendapatkan hidayah memang begitu ya. Ada bisikan-bisikan syaitonia atau bisikan-bisikan malaikat yang sering disebut lamah syaitonia dan lamah malakiyah. Dalam kehidupan kita pun sama. Jadi kadang-kadang kita mau melakukan ini dan itu ada bisikan-bisikan. Begitupun Hamzah. Arushdun huwa am ghayyun syadidun. Apakah ini adalah petunjuk atau justru jalan yang bisa menyesatkan? Yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah, akhirnya dijelaskanlah di sini. Lalu Nabi pun menghadap atau berbicara kepada Hamzah dengan pembicaraan yang bisa memberikan cahaya ke dalam kolbu, membuat jiwa menjadi tenang, sehingga menghilangkan kegelapan-kegelapan, keraguan, was-wasnya, dan juga memberikan tazkirah, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan yang keras. Akhirnya, nah ini dari Nabi ya, akhirnya Allah pun menetapkan keimanan di kolbu Hamzah bin Abdul Muttalib. Inilah sesungguhnya mahalnya hidayah ya. Mahalnya hidayah, hadirin ikhwatu iman. Tidak bisa dan tidak tahu kapan seseorang dapat hidayah. Ada yang model caranya begini, ada yang model caranya yang lain-lainnya, ada juga yang langsung serta-merta mendapatkan hidayah, termasuk kita. Kita mungkin dulu dalam bergelimang kemaksiatan, sadar diri, kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kisah, banyak cerita, banyak inspirasi. Tetapi ingat, itu semua adalah takdir dari Allah. Kan nanti kita akan hubungkan ke depannya. Masuk Islamnya Umar juga menarik. Kalau Hamzah itu kan melihat anak saudaranya dipukul oleh Abu Jahal. Kalau Hamzah, maka kita akan tahu apa ibroh di balik ini semua, hadirin ikhwatu iman. Makanya betul, kalaulah nanti ada orang-orang yang dia akhirnya masuk Islam dan akhirnya dia betul-betul taubatan nasuha, dia akan menjadi orang yang terbaik. Dan ini rahasia ya, rahasia. Makanya dalam kehidupan itu adalah pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman, iman. Kalau mau kufur, kufur. Imma syakiran wa imma kafuron. Mau bersyukur, mau kufur, silahkan. Tetapi ini ada takdir dari Allah ya. Allah menakdirkan kepada Hamzah hanya karena yang tadi. Kan awal mulanya itu hanya karena apa? Hanya karena anak saudaranya itu dicaci maki dan dipukul. Maka penting untuk hal ini semua ketika mendapatkan hidayah itu harus segera ya. Karena dalam hidayah itu akan ada di antara baik dan buruk hidayah itu. Kalau kita hidayah bukan hidayah masuk Islam karena sudah Islam. Kadang ada orang yang sulit untuk sholat 5 waktu, ada sampai tuanya, sampai meninggalnya. Ada yang seperti itu. Mungkin disibukkan karena pekerjaan, mungkin disibukkan karena hobi, mungkin disibukkan karena ini dan sebagainya, sehingga tidak mau sholat. Sehingga dia tidak mau sholat, tidak mendapatkan hidayah. Tapi satu waktu diberikan hidayah, alhamdulillah.
Tetapi ingat ya, ingat selalu, kehidupan kita itu tidak akan pernah lama. Makanya kebiasaan kita menentukan akhir dari kehidupan kita. Jadi kebiasaan hidup hari ini itu akan menentukan kematian kita dalam keadaan apa. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Makanya betul, hidayah itu tidak ternilai, tidak bisa dihitung dengan harga. Nilainya luar biasa hidayah dari Allah. Makanya siapapun yang bisa memberikan hidayah tapi Allah tidak mungkin. Siapapun yang bisa menyesatkan ketika diberi hidayah akan diberikan hidayah. Kan sering di dalam tahmid, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka hadirin waktu iman, kisah ini banyak ya, menarik gitu. Menariknya itu karena masuk Islamnya Hamzah tadi disebutkan, penyebabnya itu karena perlakuan Abu Jahal kepada Rasul. Maka kata Syekh Abdul Karim dalam fikih sirahnya, wa hakadza kana dzalika syarru sababan li khairin azimin li Hamzah. Keburukan itu, maksud keburukan itu kan memang buruk, Nabi disiksa, Nabi dipukul oleh Abu Jahal, itu keburukan. Tapi kata beliau, sababan, menjadi satu sebab lil khairi, untuk kebaikan yang agung untuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Masya Allah ya, Allah menjadikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam keburukan itu ada kebaikan yang besar. Maka Maha Suci Allah, di mana Allah mengetahui akibat dari perkara-perkara, dari segala perkara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu itu, tetapi Allah menjadikan padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa. Atau yang masyhur surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Artinya melihat keburukan itu jadi bisa kebaikan, asal cara pandangnya positif ya. Husnuzon, cara pandangnya positif. Apapun, kita melebar dulu ya, apapun yang dalam kehidupan kita, kalau menurut kita ini buruk tapi bisa jadi kebaikan. Ya tadi kan buruk, Nabi itu dipukul oleh Abu Jahal, tapi bisa masuk Islam Hamzah. Bisa masuk Islam Hamzah yang gagahnya luar biasa, Hamzah itu. Makanya ini yang sangat dicintai oleh Nabi. Nanti kan di akhir kehidupan Hamzah itu kan mengerikan, dan Nabi sampai Nabi menangis karena melihat jasad Hamzah bin Abdul Muttalib itu, jantungnya itu dikeluarkan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana keadaan sesuatu yang buruk menurut kacamata kita, tapi ada rahasia di balik ini semua. Apapun ya dalam kehidupan kita, hadirin ikhwatu iman. Kalau kita melihat ini menjadi musibah, di dalam musibah ada kenikmatan, di dalam musibah ada ajrun minallah, karena ada kesabaran. Bahkan ajruhum bi ghairi hisab, pahala mereka itu tanpa hisab. Makanya harus betul-betul husnuzon ya, berbaik sangka dalam segala kehidupan. Kalau kita diuji dengan kesakitan, husnuzon. Kita diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, husnuzon saja. Kita diuji dengan apapun, sulit untuk mendapatkan ilmu, lamun santri ya hese wae ngapalkeun teh, husnuzon saja. Ada hikmah yang terbaik di balik ini. Yang penting husnuzon. Tapi kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, ya tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan maghfirah. Maka kembali ke yang tadi, bahwa ternyata
Hamzah bin Abdul Muthalib bisa masuk Islam karena itu. Dan oleh Nabi diberikan arahan ketika pagi hari datang ada kebimbangan. Nah, ini tugas kita ya. Kalau ada kebimbangan berikan solusi, jangan memperkeruh solusi masalah. Jangan diperkeruh masalahnya tapi berikan solusi. Nabi memberikan solusi tadi. Jadi membukakan kolbunya, menenteramkan jiwanya, menghilangkan kegelapan dalam keraguan dan was-was yang tadi. Diberikan peringatan, diberikan kabar gembira, diberikan kabar buruk. Lalu akhirnya Allah meneguhkan keimanan dalam kolbu Hamzah. Sampai Hamzah mengatakan asyhadu annaka la shadiqun. Kalau bahasa kita syahadat ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat. Kalau bahasa di sini asyhadu innaka la shadiqun. Aku bersaksi bahwa engkau itu benar, jujur. Karena oleh Nabi diberikan arahan. Diberikan arahan dan dia siap untuk menelan pil yang pahit. Pahit untuk mengucapkan kalimat syahadat ini, tetapi Hamzah siap untuk menelan pil pahit untuk apa? Kesembuhan penyakit hatinya. Maka beliau bersaksi itu. Bahkan ditambahkan di sini, fa'azhir dinaka yabna akhi. Itu memberikan tasji', semangat. Fa'azhir, zahirkan, izharkan agamamu wahai anak saudaraku. Izharkan. Jangan disembunyikan. Nah, ini sudah mulai. Ini kan Masya Allah sudah di sini semakin kokoh. Ada Abu Thalib sejak awal ya. Ada Abu Thalib membantu, ada Abu Bakar membantu, ada Hamzah masuk di sini. Dan beliau membantu sampai mengatakan izharkan agama wahai Muhammad. Fa wallahi, itu langsung beliau bersumpah. Demi Allah, ma uhibbu anna li ma azallat hussama'u wa ana ala dinil awal. Demi Allah, aku tidak suka, aku tidak cinta ketika langit menaungiku, aku dalam keadaan agama yang semula. Maksudnya dalam kemusyrikan. Tidak ridho gitu. Demi Allah, selama langit menaungiku, aku akan berada dalam agamamu. Nah, berarti mendukung, menyokong. Nanti akan berpengaruh ya, berpengaruh. Karena ini sosok pemuda. Kalau kita sebutkan tahun ke-6, misalkan tahun ke-6, berarti Nabi saat itu usia 46. Karena Nabi 40, kemudian berdakwah selama 6 tahun, berarti 46. Berarti Hamzah kalau dikurangi 2, 44 tahun. Kalau di tahun ke-6, kalau di tahun kedua, berarti Nabi usia 42. Hamzah lebih muda 2 tahun, 40 tahun. Kermujeunah sosok Hamzah itu. Makanya jadi rada merota orang-orang kafir Quraisy itu. Kenapa? Ya karena ini kekuatan Allah, kekuatan saat itu ketika Allah memberikan hidayah kepada Hamzah. Maka di sini jelaskan wasurrar rasul, dan Rasul pun merasakan bahagia bi islami ammihi Hamzah, dengan masuk Islamnya paman yaitu Hamzah, ayyama surur, yang begitu sangat bahagia. Wa arafat Quraisyun, dan Quraisy tahu anna Rasulullah qad azza wamtana'a wa anna Hamzah sayamna'uhu. Quraisy apal ya, Quraisy sangat faham bahwasanya Rasul itu akan menjadi aziz, akan menjadi gagah, kokoh. Kenapa? Karena Hamzah yang akan membelanya. Ya, Hamzah akan membela Nabi. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, kisah yang barusan di riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya di kitab Ma'rifatis Sahabah radhiyallahu anhum, babnya bab zikri islami Hamzah, nomor hadis 4930. Itu bisa dilihat di hadis tersebut ya. Ini barusan dibacakan saja. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dari sinilah para ulama menyorot, ulama-ulama sirah ya, muarrikhun, para ahli sejarah. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Al-Ghazali.
bukan Imam Al-Ghazali Abu Hamid, bukan pemilik Ihya Ulumuddin, bukan itu. Ini ahli sejarah, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirah. Banyak fikih sirah itu ya, fikih sirah Muhammad Al-Ghazali, Al-Buti, kemudian barusan Abdul Karim Zaid, itu banyak fikih sirah. Maksud fikih sirah itu dalam sirah ini apa yang bisa diambil fikihnya, pemahaman yang mendalam, itu kelebihannya. Kalau sirah kan, sirah Nabawiyah kan membahas tentang perjalanannya, tapi bisa diambil fikihnya. Nah, fikihnya itu bisa mengambil kitab-kitab yang tadi dijelaskan. Muhammad Al-Ghazali mengatakan begini, wa kama yaqulul ba'du, ada sebagian mengatakan begini, talabnal ilma lidunya, kita talab ilmu karena dunia, fa aballahu, tapi Allah enggan. Bermula di sini dulu ya, kita talab ilmu karena dunia awalnya, tapi Allah enggan. Illa an yakuna liddin, kecuali kalau nanti talab ilmunya karena agama. Cing naon hubungannya ya? Apa hubungannya? Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, ada sebagian mengatakan gitu. Kita tolab ilmu karena dunia, tapi Allah enggan. Kecuali Allah ridho kalau tolab ilmu karena agama. Tolab ilmu, tolab dunia maksudnya. Tolab ilmu untuk keduniaan. Tapi satu waktu kalau karena agama, Allah pun ridho. Karena Islamu Hamzata, kata beliau, masuk Islamnya Hamzah, awalal amri anafata rojulin aba an Yuhanna ibnu akhihi. Islam, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib kan awalnya tadi hanya karena apa? Hanya karena saudaranya disiksa, bukan karena agama. Bukan karena agama, ingat. Bukan karena agama, tetapi karena apa? Karena melihat saudaranya, qabilahnya. Bukan karena agama. Tetapi beliau menyebutkan summa syarahallahu sadrah, lalu Allah melapangkan dada Hamzah. Jadi kan awalnya niatnya bukan karena agama, niatnya karena eta teh dulur urang gitu. Duduluran itu satu waktu penting ya. Yang mun di urang mah mun di sesama suku kan ya. Urang mun ka mana gitu nya, aya sama suku Sunda kan rakat, ada yang menghina saja kita akan muncul asobiah kita. Asobiah itu fanatik. Bukan karena agama, tapi fanatik karena suku, fanatik karena golongan. Ini juga fanatik karena nasab. Karena harus diingat Hamzah itu pamannya Nabi. Hamzah itu pamannya Nabi. Lihat diperlakukan Nabi Muhammad seperti itu, yang muncul marahnya. Makanya Syekh Abdul Karim Zaid mengatakan annal asobiyatal qabaliyah, fanatik qabilah, laisat mamkutatan daiman, tidak selamanya dibenci. Paham ya? Tidak selamanya dibenci. Kenapa? Karena dengan perlakuan Hamzah itu, dengan cara menolong agama Nabi, bukan karena awalnya ya, bukan karena Nabi menolong kepada, bukan karena Hamzah menolong kepada Nabi karena agama, awalnya bukan. Pedah karena ada berita bahwa anak saudaranya yaitu Nabi Muhammad disiksa oleh Abu Jahal. Itu kan masalahnya. Berarti kan ada fanatik qabaliyah, qabilahnya muncul. Makanya di antara sebab pemilihan jazirah Arab terhadap risalah kenabian terakhir itu karena wujudul asobiyah qabaliyah, memang begitu. Karena adanya fanatisme golongan. Kan golongan-golongan itu dimunculkan saat Bani Makhzum, Bani Sa'ad, Bani naon wae itunya, itu mereka merasa ada kekompakan gitu. Tapi oleh Nabi nanti digabungkan, termasuk ketika hijrah dimuakhadkan nantinya. Tapi awalnya kan ini Allah membuka dada atau hati Hamzah, fastamsaka bil urwatil wuthqa, lalu berpegang teguh dengan tali yang kokoh masuk Islam.
wa'tazza bihil muslimuna ayyama'tizazin, dan kaum muslimin menjadi gagah karena kehadiran Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu dalam fikih sirah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali halaman 116. Hadirin ikhwatu iman, nah kalaulah dilihat dari ini semua, kembali ke yang tadi, masuk Islamnya Hamzah karena asobiyah qobaliyahnya, dan di situ tidak disalahkan. Dan kemudian nanti akan ada fadilah, akan ada keutamaan bagi siapa? Fadilah nusratir rasul, ada keutamaan kalau nanti menolong Rasul, akan mendapatkan kebarokahan dalam amal ini. Allah akan membukakan kalbu kalau membantu, menolong. Begitupun kita, kalau kita ingin mendapatkan kalbu yang yashrah sadrahu lil iman, lil Islam, maka tolonglah agama Allah, terus maksimalkan, nanti Allah pun akan menolongnya. Maka kalau kita perhatikan Islam, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, tentunya ini jadi ibrah, jadi pelajaran yang nanti kita akan sanding ya, kita akan gabungkan di pertemuan berikut. Masuk Islamnya Umar, karena berbarengan Hamzah kemudian Umar, semakin izahnya semakin luar biasa. Insya Allah kita akan bahas, apalagi kisah Umar itu agak panjang, tetapi sedikit kita bahas bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai paman Nabi, sebagai saudara sesusu Nabi, karena pernah diberikan Asia oleh Thuwaibah. Tetapi nanti kehadiran Hamzah itu, beliau gagahnya luar biasa. Jadi beliau berjuang habis-habisan untuk kepentingan anak saudaranya, sehingga beliau itu dijadikan sebagai panglima perang. Bahkan beliau itu di perang ikut, termasuk di perang Uhud. Di perang Uhud beliau ikut, tetapi qadarullah beliau syahidnya di situ. Makanya yang sering disebut Sayyidus Syuhada, beliau. Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Rajanya, tuannya, pemimpinnya para syuhada itu Hamzah. Makanya ketika Hamzah meninggal di perang Uhud, dan tentunya tidak hal yang tidak disangka-sangka kan ya, Hamzah itu meninggal itu oleh siapa? Wahsy. Wahsy itu hamba sahaya, dan dia ingin dibebaskan, ingin membebaskan diri, dan oleh majikannya diberikan kebebasan, sok kamu bebas tapi bunuhlah Hamzah. Dan Wahsy itu seorang penombak yang ulung, tidak pernah meleset sedikit pun. Jadi dalam perang Uhud itu Wahsy itu tidak membunuh siapapun, hanya mengintai sosok Hamzah. Dan niatnya bukan apa-apa. Wahsy itu niatnya hanya ingin merdeka, Wahsy itu. Dan qadarullah kenalah Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga beliau syahid. Dan ternyata Hamzah itu atau Wahsy itu merasa menyesal nantinya. Wahsy itu menyesal. Singkat cerita, Nabi pun tidak mau melihat ya kepada Wahsy itu. Kenapa tidak mau melihat? Padahal Wahsy tidak tahu apa-apa awalnya, hanya ingin membunuh saja. Tetapi Wahsy pun akhirnya sadar diri ketika Nabi dalam satu majelis, kemudian ada Wahsy. Nabi suka memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena melihat Wahsy teh jadi amok gitu, merasa marah karena paman yang sangat dicintainya itu meninggal di tangan Wahsy. Tapi ingat, Wahsy pun walaupun beliau tidak mau dilihat oleh Nabi, tetap Pak Bu ikhwatu iman, Wahsy itu kalau di majlis taklim selalu hadir. Tetapi cara hadirnya itu dia membelakangi, tidak boleh melihat Nabi kepada beliau. Kumaha we carana mun aya nomorna didinya, ibu-ibu didinya teu aya, nah Wahsy itu Wahsy. Jadi Wahsy seperti itu. Tapi singkat cerita akhirnya ketika Rasul meninggal, muncul siapa? Nabi palsu, di antara Musailamah al-Kadzdzab. Nah, salah satu yang membunuh Musailamah salah satunya adalah
Wahsy. Kenapa? Karena beliau mengatakan, dulu saya membunuh orang yang terbaik Islam, dan saya pun hari ini membunuh nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Di antaranya itu. Demikian hari ini ikhwatul iman, kajian malam hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan berikutnya masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.